Ada banyak banget ya guys kejutan yang bakal diumumin Apple nih nanti malam di WWDC 2020. Dan sambil nungguin eventnya mulai, ini gue bakal ngebahas ya semua bocoran dan rumor tentang apa yang bakal diumumin Apple di WWDC 2020 nanti. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan kejutan yang pertama guys, yang kemungkinan bakal diumumin Apple adalah iPhone OS 14. Ya, ini ada rumor ya emang yang bilang kalau iOS ini bakal diganti namanya dengan iPhone OS. Dan ini make sense sih karena iOS untuk iPad ini pun namanya udah diganti ya duluan dengan iPad OS tahun kemarin. Jadi ada kemungkinan Apple emang pengen nama OS-nya ini connect sama nama produknya ya. Misalkan iPad OS untuk iPad, Watch OS untuk Apple Watch, dan TV OS buat Apple TV. Dan kalau emang benar, maka iPhone OS ini bakal dipakai jadi OS-nya iPhone. Nah, kalau dari bocoran-bocorannya muncul nih guys, di iOS 14 nanti atau iPhone OS 14 lah ya, ini Apple banyak ngerombak home screen. Jadi yang pertama, ini bakal ada list view ya di home screen-nya. Jadi kayak app drawer gitu di beberapa smartphone Android saat ini lah ya. Dan ada sorting option-nya juga. Ininya sih Apple pengen pengguna iPhone tuh bisa nemuin aplikasi ya dengan lebih mudah melalui app list ini guys. Kemudian ada juga nih perombakan besar lainnya ya di home screen ini. Kabarnya sih Apple bakal nambahin fitur widget ya di home screen iPhone guys. Dan widget ini bisa dipindah lah ya posisinya sesuai dengan keinginan kita. Terus kalau jadi nih guys, third party apps atau aplikasi pihak ketiga ya, ini bakal bisa dijadiin sebagai aplikasi default dari iOS. Misalnya aja Gmail ini bisa kalian gantiin, kalian pakai sebagai aplikasi default untuk mail, gantiin Apple Mail, atau Chrome untuk gantiin Safari. Ada juga guys beberapa app baru ya, kayak misalkan app fitness, kemudian aplikasi AR, dan untuk iMessage sendiri ini kabarnya bakal support fitur mention kayak di WhatsApp. Jadi ya bisa dibilang ada banyak banget fitur baru di iOS atau iPhone OS 14 ini yang mengadopsi dari banyak platform ataupun aplikasi populer saat ini guys. Ada fitur car key juga guys rumornya ya yang bisa jadiin iPhone atau Apple Watch kita untuk ngebuka kunci mobil. Tapi nggak tahu juga nanti bakal kepake atau enggak ya di sini. Dan fitur baru HomeKit ini nanti bisa mengatur temperatur warna lampu ya secara otomatis sepanjang hari. Jadi temperatur warna pagi, siang, dan malam bakal beda guys. Dan yang terakhir kabarnya iCloud Keychain ini juga dirombak ya dengan fitur baru kayak di One Password. Dan ini nanti bisa ngingetin kita ya untuk ganti password secara berkala dan udah support 2FA juga. Oke next, yang kedua nih, tentu aja ini bakal ada iPad OS 14 yang fitur barunya juga tentunya nggak jauh beda ya sama iOS atau iPhone OS 14 tadi guys. Kabarnya sih paling bakal ketambahan fitur baru ya untuk convert tulisan tangan jadi teks standar guys. Jadi kayak kalau kalian pernah pakai Galaxy Note series atau Galaxy Tab series ya, saat ini itu ada fitur buat convert tulisan tangan jadi teks. Nah itu kayak gitu guys, cuman ini bakal bisa work di semua input field dari iPad. Cuman nggak tahu deh nanti bakal work juga buat bahasa Indonesia atau enggak, karena fitur swipe typing aja sampai sekarang belum support untuk bahasa Indonesia. Terus di iPad OS 14 ini juga ada peningkatan fitur iCloud Keychain dan beberapa aplikasi baru ya untuk power user. Karena iPad ini kan sekarang diposisikan ya sebagai alternatifnya laptop, tentunya bakal ada aplikasi-aplikasi yang lebih pro ya dan mengarah ke sana guys. Selain itu Apple Pencil kabarnya juga bakal bisa dipakai untuk markup website. Jadi kalian bisa coret-coret atau nambahin catatan ya kalau lagi browsing lewat Safari atau browser lainnya, dan nantinya bisa kalian simpen atau kalian kirim ke teman yang lain. Nah, buat kalian pengguna Mac, pastinya macOS 10.16 juga bakal diumumin ya, dengan fitur yang juga selaras dengan perubahan fitur di iPhone OS. Jadi ada penambahan fitur ya di iCloud Keychain, harapannya sih ini bisa lebih fleksibel dan bisa kayak fitur ya, kayak di aplikasi pihak ketiga, misalnya kayak Dashlane atau One Password. Dan yang paling mengejutkan sih, bakal digunakannya prosesor ARM di Mac guys, yang tentunya ini bakal ngerombak total ya platform macOS ke depannya, karena macOS sekarang kan didesain untuk arsitektur yang bukan ARM. Nah, kita bakal ngobrolin ya tentang hardware nanti di akhir video. Sekarang kita lanjut dulu sama softwarenya guys. Jadi yang keempat guys, untuk software ini ada Watch OS 7 yang rumornya bakal menambahkan fitur sleep tracking ke Apple Watch. Ini fitur yang banyak banget ya ditungguin sebenarnya sama pengguna Apple Watch, cuman nggak tahu apakah Apple bisa nambahin fitur ini ke Apple Watch yang udah ada atau udah dirilis sebelumnya, atau cuman buat Apple Watch baru aja karena butuh
sensor tertentu. Dan selain itu guys, rumornya juga bakal ada fitur tracking kadar oksigen ya dalam darah yang bakal ditambahkan ke watchOS terbaru ini. Terus kayak yang kemarin-kemarin guys, pastinya bakal ada watch face baru juga ya, yang rumornya adalah watch face bergaya analog guys. Dan ada kids mode juga biar orang tua nih bisa ngatur Apple Watch yang digunakan oleh anak ya dengan mudah. Kayak misalnya bisa membatasi aplikasi apa yang digunakan dan yang lainnya. tvOS juga nggak ketinggalan update ya, karena di versi yang ke-14 ini kabarnya Apple bakal menambahkan nih guys, kids mode juga biar anak-anak bisa menikmati streaming konten yang emang diperuntukkan buat anak-anak. Lalu juga bisa lebih mudah ya buat orang tua nih untuk ngonekin Apple TV ke screen time, jadi bisa membatasi waktu yang bisa dihabiskan oleh anak ya buat nonton TV. Dan untuk HomePod sendiri ada kemungkinan Apple bakal ngebuka layanan streaming dari pihak ketiga ya, misalnya aja kayak Spotify itu untuk jadi aplikasi musik default di HomePod. Nah itu untuk softwarenya, karena sekarang kita bakal ngobrolin hal yang lebih menarik yaitu hardware barunya guys, karena ada banyak ya rumor atau bocoran yang kemungkinan bakal diumumkan oleh Apple seputar hardware di WWDC 2020 nanti. Nah, kejutan besarnya di sini adalah Apple yang kabarnya bakal ngebuang Intel ya, prosesor yang udah dipakai di Mac sejak tahun 2006 dan menggantinya dengan chipset ARM buatan sendiri guys. Dan kabarnya sih ini karena Apple nggak puas sama peningkatan performa di prosesor Intel akhir-akhir ini. Jadi ya mereka kepikiran untuk maju sendiri dengan chipset ARM custom yang bakal menawarkan performa yang lebih kenceng ya untuk AI dan grafis juga. Dan tentunya sih kalau pakai ARM ini bisa lebih hemat baterai atau bisa membuat MacBook itu lebih tipis guys dari saat ini. Jadi dengan bikin custom chipset sendiri, Apple nggak harus ngikutin perkembangan dari Intel ya, tetapi bisa mengembangkan sendiri guys chipset ya sesuai dengan rencananya sendiri juga. Misalnya aja nih iPhone dan iPad, ini sampai sekarang performanya juga sering di depan kompetitornya ya, karena dia pakai chipset Apple A Bionic buatan sendiri dan nggak harus nungguin chipset dari Qualcomm misalnya atau dari MediaTek. Jadi mereka juga nggak harus bersaing dengan kompetitor-kompetitornya yang pakai chipset yang sama guys. Dan Apple juga bisa lepas ya dari kompetisi dan nggak dibanding-bandingin lagi nih sama kompetitornya saat pakai prosesor Intel yang terkadang versinya lebih lawas dari kompetitornya. Kabarnya sih Mac pertama yang pakai ARM ini bakal dirilis paling cepat di tahun 2021 dengan custom ARM 12 core yang udah disiapin oleh Apple guys. Dan chipset ini kabarnya lebih powerful ya dari prosesor Intel yang dipakai di jajaran MacBook Air saat ini. Cuman nggak tahu juga ya apakah nanti saat awal dirilis itu bakal langsung masuk ke lini MacBook Air, MacBook Pro, dan lini Mac yang lainnya, atau nanti hadir dulu nih sebagai varian baru Mac dengan ARM sebagai transisi. Pastinya kalau pakai ARM sih share aplikasi ya antara iPhone, iPad, dan Mac ini bakal lebih seamless lagi daripada saat ini guys. Selain itu ada rumor juga nanti bakal diumumin iMac baru dengan bezel yang lebih tipis ya, dengan ukuran layar 23 inch. Desainnya sih kabarnya bakal dibuat lebih mirip ya kayak Apple Pro Display XDR yang dikenalin Apple tahun lalu guys. Dan untuk kali ini dia udah pakai SSD secara total alias nggak lagi pakai Fusion Drive. iMac ini juga udah pakai Apple T2 ya, security chip yang GPU-nya sendiri juga pakai AMD Navi yang masih baru aja dan masih fresh dirilis guys. Ada kabar juga nih guys, Apple bakal nge-refresh Apple TV 4K ya yang udah mulai jadul karena udah dirilis sejak 2017 lalu guys. Dan untuk kali ini bakal hadir dengan storage yang lebih besar ya, mulai dari 64 sampai 128 GB dan prosesor Apple A12 yang diharapkan bisa bikin performa Apple TV 4K ini makin meningkat guys. Ada kemungkinan juga ya Apple bakal ngumumin AirPods Studio. Jadi ini adalah versi over-ear headphone dari AirPods yang udah dilengkapi dengan setting custom equalizer dan juga noise cancellation. Jadi mungkin ini bakal cocok buat kalian ya yang video editor atau biasa edit audio, karena memang diperuntukkan buat studio guys. Dan next, ini yang sebenarnya udah muncul di iklan Apple sejak tahun lalu ya, bahkan udah muncul juga di beberapa build iOS sebelumnya, tapi belum diumumin ya sampai sekarang, yaitu AirTags. Jadi bisa jadi AirTags ini bakal diumumin di WWDC 2020 nanti, dan ini bakal jadi device yang bisa dijadiin kayak gantungan kunci gitu guys, atau kalian pakai buat gantungan tas atau apapun ya. Jadi bisa lebih mudah nemuinnya dengan menggunakan AR secara presisi. Oh ya, ada satu lagi nih guys, rumor yang buat gua sih agak sulit ya untuk bisa dipercaya, karena kabarnya Apple bakal mengubah nama iPhone jadi Apple Phone. Dan ini sulit banget buat dipercaya karena brand iPhone sendiri udah kuat banget yang pertama, terus bertentangan juga ya sama rumor yang pertama bahwa iOS bakal ganti nama jadi iPhone OS. Jadi kalau OS-nya aja iPhone OS, masa device-nya namanya Apple Phone gitu kan?
Dan kalau iPhone ganti nama jadi Apple Phone, ini bakal jadi branding mess sih ya menurut gua, karena ya bakal berantakan sih kalau brandingnya ganti. Tapi kalian bisa sampaikan aja pendapat kalian ya, gimana tentang rumor ini. Mungkin nggak sih Apple ganti nama iPhone jadi Apple Phone? At least kita bisa diskusi seru nih guys sambil nungguin WWDC 2020 nanti malam. Jadi ya itu ya untuk semua rumor dan prediksi apa yang kira-kira bakal dikenalin Apple nanti malam. Tetapi ingat, kondisi sekarang nih guys beda banget ya dengan sebelum-sebelumnya, karena adanya pandemi ini bikin produksi dan juga supply chain dari Apple mungkin terhambat ya atau terganggu. Jadi apakah hari ini Apple bakal fokus di software aja atau tetap ada hardware yang diumumin? Ini kita bakal lihat nanti di eventnya. Jadi pastikan kalian nonton guys untuk WWDC 2020 ya, jam 00.00 nanti malam ya. Dan kalian bisa nonton di websitenya Apple, bisa juga nonton di aplikasi Apple Developer, di Apple TV juga bisa, atau di YouTube-nya Apple juga ada guys. Linknya bakal gua tulis ya di deskripsi video ini, jadi kalian cek aja. Dan kalian bisa tulis juga di kolom komentar kalau punya ekspektasi lain ya tentang apa yang pengen kalian tonton di WWDC 2020 nanti. Mungkin pengen ada inovasi baru atau terobosan baru dari Apple, kalian bisa diskusiin di komentar. Dan gua Febian dari Kepo Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.